Selamat pagi, shalom. Pagi hari ini kita dikumpulkan di tempat ini, kita bisa kembali beribadah menyembah-Mu Tuhan. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak atas segala kasih karunia, atas segala penyertaan-Mu, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini. Kami percaya itu semua karena anugerah-Mu ya Bapak. Sebentar kami akan memuji memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau, mengucap syukur untuk semua kebaikan yang Kau telah nyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah Kau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Suku bangsa dengan darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Bangsa dengan darah-Mu, Kau telah tebus bangsa-Mu, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kami berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu, Kau telah tebus bangsa-Mu, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Sama-sama saudara. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Sekali lagi, kita lebih bersyukur kehadiran Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu, Kau telah tebus bangsa-Mu, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku.
layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi katakan sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia-Mu. Sebentar kami akan memuji muliakan nama-Mu. Pimpinlah ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sekali lagi, merdeka. Merdeka. Bareng ya, bareng ya, bareng ya. 1, 2, 3. Merdeka. Oke, yuk. Lanjut. Dialah Tuhan Allah kita.
lanjut lagi. Tuhanlah kekuatan dan maskuku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Allah menara dan kota perlindungan. Yuk sama-sama katakan, kau selalu bersyukur, cinta padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoyang, gunung-gunung beraja, namun kasih setiamu tak dariku. Tuhanlah kekuatan dan maskuku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Allah menara dan kota perlindungan. Akan sama-sama tangan kita. Kau selalu bersyukur, cinta padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoyang, gunung-gunung beraja, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoyang, gunung-gunung beraja, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali, Bapak. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu, rendahkan diri
Sama-sama nyanyikan Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami. Tangan saudara. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Lebih lagi, lebih dalam lagi kita bersyukur. Kami sungguh bangga dan kami bersyukur mempunyai Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang sedang berperkara di tengah-tengah bangsa kami. Dan kami melihat bagaimana Engkau bergerak dengan caramu, lawatan demi lawatan terjadi atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami yakin Indonesia ada di hatimu, matamu sedang tertuju atas Indonesia, dan kami akan melihat Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Kami mengucap syukur kepadamu pagi hari ini. Dan kami sungguh yakin Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan atas bangsa ini belum selesai. Dan Engkau rindu membawa setiap kami terlibat di dalam rencanamu. Dalam segala sesuatu yang kami kerjakan Tuhan, ada satu dampak yang luar biasa untuk Indonesia mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Terpujilah namamu Bapa kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Merdeka! Merdeka cuma 5. Merdeka! Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau berbicara tentang Indonesia, berbicara tentang jiwa-jiwa, nggak tahu kenapa hati saya selalu melonjak. Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Sungguh Indonesia ini terkenal santunnya, keramah tamahannya, dan Indonesia ini juga terkenal persaudaraannya. Ya, saya senang lagunya TNI kalau nyanyi dulu ada sering keluar di slide video. NKRI harga mati. Jadi negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia, dan kesatuan itu sudah dinilai, sudah dilihat oleh seluruh bangsa. Ya, dan kita bersyukur kita ada di tengah-tengah bangsa Indonesia. Saya percaya ketika kita ada di tengah-tengah bangsa Indonesia itu bukan secara kebetulan. Amin. Allah punya rencana, dan Allah juga rindu melibatkan kita di dalam rencananya yang dahsyat. Haleluya. Karena Indonesia ini begitu kuat persaudaraannya. Saudara-saudara, ada loh pernyataan dari contoh ini ya, dari orang Jawa. Mangan kak mangan kumpul. Bayang mau seneng kumpul walaupun keluwen. Tapi apa ya? Persaudaraannya itu kuat. Ini yang nggak tahu artinya. Jadi mangan kak mangan kumpul itu artinya mesti yo ndak makan, mesti yo kampung tengah ini bunyi kerucuk-kerucuk lapar, tapi ada satu fellowship, ada satu apa itu namanya, kumpul ketemu sama-sama. Nah itu orang Jawa, Manado, katung sama bersaudara jo, katung sama bersaudara jo. Jadi haleluya, ya kita semua di sini bersaudara, amin. Dan persaudaraan itu begitu indah. Ketika kita hidupi, bukan cuma sekedar kita tahu, tetapi kita menghidupi persaudaraan itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menghargai perbedaan dan menempatkan orang lain sebagai keluarga itu sangat penting, dan itu yang Allah rindukan dalam kehidupan kita. Artinya menomorsatukan orang terlebih dahulu, baru diri kita. Ya, nah. Ada satu lagu yang ini juga merupakan lagu kebangsaan. Kita bersyukur loh Indonesia ini, dari pulau-pulau yang kecil-kecil, dari Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Jadi bukan cuma sekedar pulau-pulaunya yang menyambung, tapi ikatan batin kita, kesatuan itu sungguh menyatu antara satu dengan yang lain. Ya, dan itu perlu kita syukuri. Dan itu sangat luar biasa. Tuhan Yesus menghargai hal itu. Coba kita akan baca bersama-sama. Ada satu kebenaran yang luar biasa yang pagi ini kita akan renungkan bersama-sama di dalam kitab Markus. Injil Markus pasal yang ketiga. Haleluya, puji Tuhan. Anak-anak muda, semangat. Haleluya, saya senang. Markus pasal yang ketiga. Ya, jadi ini Tuhan Yesus sedang melayani, menyembuhkan banyak orang. Dia memanggil murid-muridnya. Di tengah itu semuanya dikatakan di ayat yang ke-31 di dalam Markus pasal yang ketiga. Ya, Yesus dan saudara-saudaranya. Yesus dan sanak saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudari Yesus
Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia, mereka berkata kepada yang lainnya. Kepadanya, Tuhan Yesus, sorry. Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Coba perhatikan ayat 33. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan ini saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi Tuhan Yesus menghargai persaudaraan. Tuhan Yesus menghargai kekeluargaan. Tapi yang lebih penting bukan berbicara tentang kekeluargaan secara daging, bukan berbicara tentang darah, tetapi kekeluargaan di dalam roh. Amin. Haleluya. Jadi persaudaraan itu penting. Kalau saya bicara masalah persaudaraan, saya sama keluarga dan saudara ini nggak jauh beda. Saya menempatkan Bapak Ibu Saudara sebagai keluarga saya, malah lebih dekat. Sering ketemu, sering saling mendoakan, saling menasehati, saling memberkati. Dan itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya, bahwa Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekeliling itu berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Ayat 35, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Pak bukan bapak ibu saya. Walaupun tidak pernah ketemu secara daging, secara darah, tapi kita dipersatukan. Makanya saya senang panggil saudara itu adik, karena menurut saya itu dekat. Saya bisa panggil saudara, contoh Elvira gitu, Doni, Mika, bisa. Tapi saya rindu untuk mengambil kesempatan bisa dekat dengan saudara, mesti itu saya panggil Dek. Ayo Dek, gitu. Dan ketika saya panggil saudara Dek, itu ada sesuatu yang saya merasa apa yang harus saya perbuat untuk saya bisa memberkati. Mungkin cuma melalui kata-kata menghibur, atau mungkin nasihat. Tapi ada satu kedekatan yang luar biasa. Dan ini kesatuan yang indah di dalam Tuhan. Ya, Tuhan rindu setiap kita ada ikatan kesatuan di dalam Dia. Indonesia adalah negara kesatuan. Dan saudara, 77 tahun yang lalu kemerdekaan direbut. Bukan dengan senjata-senjata yang kaliber brand atau bom atau Indonesia belum ada kayak gitu. Nomor satu, karena ada keterikatan kesatuan satu dengan yang lain. Bayangkan dari pulau ke pulau, bisa aja musuh mengambil bagian, maksudnya nyerbu ke daerah, contoh Manado mungkin, contoh daerah Sumatera, bisa aja. Tetapi oleh karena kesatuan, Tuhan memberi kemerdekaan atas Indonesia. Dan kesatuan itu sumbernya dari Dia, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 dikatakan dengan jelas, marilah kita. Nah, berarti itu majemuk Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Marilah kita menjadikan manusia serupa dengan gambar kita. Nah, di dalam kita yang banyak ini, Allah rindu ada satu kesatuan. Ingat ketika ada di Kapernaum, Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang. Ada orang yang lumpuh, tidak bisa berjalan.
Coba bayangkan ketika dia mau datang ke Yesus, tidak ada yang bantu, mungkin dia nggak akan mengalami kesembuhan. Tapi sahabat-sahabatnya 4 orang mengangkat dia, ya, membawa ke Yesus. Terjadilah mujizat yang luar biasa, walaupun lewat atap. Tapi dengan adanya kesatuan, adanya kesembuhan dari orang ini. Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa, ya. Jadi biarlah kesatuan yang Tuhan sudah nyatakan melalui pribadinya, kita semua yang ada di tempat ini, lingkup kecil aja yang ada di tempat ini, yuk kita hidup di dalam kesatuan. Jangan gara-gara hanya sepele saling gesek satu dengan yang lain. Memang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tapi kalau kita tahu kebenaran bahwa kita ini semua dipersatukan di dalam Tuhan, kenapa enggak kita saling memaafkan? Amin. Saling memberkati. Kalau kita enggak saling memaafkan, yang dapat kesempatan, yang senang siapa? Iblis. Itu ayatnya bugem. Jangan beri kesempatan. Nah, jangan beri kesempatan kepada iblis. Hanya gara-gara kostum aja hilang damai sejahtera. Tetap suka cita. Saya ketika persiapan ini, ada sesuatu yang mengganjal dan iblis pakai itu kesempatan, macam-macam bikin saya tidak sejahtera. Sudah siap, cuma tidak tahu dari tadi malam selesai acara pemuda, saya pulang, terus ada insiden lagi, Farel nggak pulang-pulang sampai malam karena kita pisah jalannya, nganter Rio. Papa mamanya nunggu sampai jam berapa. Dan saya kembali persiapkan ini sampai jam 3 pagi. Ada sesuatu yang iblis berusaha tekan saya. Tapi Allah itu dahsyat. Allah itu luar biasa. Ayo coba kita sama-sama buka di dalam. Ayo, Tuhan terima kasih Engkau hebat. Efesus pasal yang keempat. Bisa ditayangkan ya, Efesus pasal yang keempat. Allah kita ini satu, Allah kita ini luar biasa. Dan kesatuannya rindu untuk semua kita yang ada di tempat ini mengalami dalam hidup kita. Efesus pasal 4 ayat yang pertama. Nah, ini Paulus ini ya menyampaikan kepada sidang jemaat di Efesus. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan. Jadi kita harus berpadan dengan panggilan itu. Lanjut ayat yang kedua. Ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu apa? Rendah hati, lemah lembut dan sabar. Hendaknya ini tetap berpadan kepada Injil ya. Jadi kita rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu ya. Lanjut kali ya. Dan nah ini dikatakan, berusahalah memelihara kesatuan apa? Roh oleh ikatan damai sejahtera. Bukan hendaklah berpadan, tapi berusaha. Jadi ada satu tindakan untuk kita mengusahakan supaya kesatuan roh itu tetap terjadi oleh damai sejahtera. Nah, puji Tuhan, oleh ikatan damai sejahtera. Jadi dalam situasi keadaan ketika kita rindu untuk menjadi pelaku-pelaku firman, kita rindu dipersatukan, jangan kaget
kalau akan ada terjadi gesekan, itu diizinkan oleh Tuhan. Tetapi jangan beri kesempatan kepada iblis. Kita harus berusaha. Jadi kalau suasana sudah mulai calling door, doa, what next? Apa Tuhan? Lepaskan pengampunan, kasih. Kita sudah merdeka. Jangan sampai kemerdekaan yang kita sudah terima itu kita pakai untuk berbuat dosa hanya gara-gara sepele. Ya, jadi biarlah kesatuan roh itu tetap terjadi di dalam kehidupan kita. Selanjutnya Kak Lia, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Lanjut. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Allah kita satu. Dia rindukan kita semua ada di dalam kesatuan itu. Tetap mengakui bahwa Dia satu-satunya Allah. Tetap mengakui Dia bahwa Dia Allah yang sungguh-sungguh telah panggil kita dan dipersatukan di dalam satu tubuh Kristus. Karena itu Allah bukan cuma sekedar itu. Nanti kalau saudara baca selanjutnya, Allah memperlengkapi kita untuk perkembangan tubuh Kristus. Tuhan memberikan rasul, Tuhan memberikan nabi, Tuhan memberikan penginjil, Tuhan memberikan gembala, Tuhan memberikan pengajar. Tujuannya apa? Untuk memperlengkapi kita umat pilihan Tuhan yang telah dipanggil menjadi satu di dalam kesatuan tubuh Kristus. Bukan dipakai sebagai pameran, bukan dipakai untuk saling siapa yang lebih bisa, siapa yang kalah. Enggak. Semuanya untuk kesatuan tubuh Kristus. Saudara semua yang ada di sini, berapa banyak saudara mengakui bahwa saudara tubuh Kristus? Amin. Puji Tuhan. Kalau kita mengakui bahwa kita ini satu tubuh di dalam Dia, Dia adalah kepala gereja. Dia yang memimpin kita dari kesempurnaan kepada kesempurnaan. Saya pakai sal ini bukan untuk gaya-gaya enggak, tapi karena saya lagi cari spanduk kayak Pak Gong gitu, waktunya enggak dapet. Tuhan nopo. Terus Tuhan inget no, kamu kan punya sal, you see, tak cocok-cocok no. Puji Tuhan ini yang cocok. Saya kepingin menunjukkan bagaimana kita semuanya satu di dalam Tuhan, saling memperlengkapi, saling memberkati, bukan digawe sok-sokan, sok-uang, enggak, dalam nama Yesus. Hendaklah kita semuanya rendah hati. Hendaklah kita semuanya berpadan dengan panggilan Kristus. Lemah lembut, sabar. Pamel itu sing belakang sabar. Nek Bogem ini sumpah sabar-sabarin. Saya kadang-kadang gak sabar. Haleluya. Tapi itulah Allah kita itu semakin menyempurnakan kita di dalam Dia. Gak ada kita yang sempurna. Kesempurnaan kita ketika Dia datang pada kali yang kedua. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi biarlah kasih itu mempersatukan kita semuanya, ya. Kesatuan ketika itu diwujud nyatakan di dalam kehidupan kita, akan terjadi satu keindahan yang tercipta. Tadi saya sudah sebut di dalam Kejadian pasal yang pertama, bagaimana Allah membentuk manusia di dalam satu kesatuan. Kesatuan itu indah ketika kita satu dengan yang lain, saling melakukan di dalam hidup kita, memberkati, melengkapi. Nah, kesatuan ini akan membuat kita
untuk kita mengalami kemenangan. Dan ketika kita mulai merealisasikan kesatuan di dalam kehidupan kita, akan ada kesembuhan, akan ada berkat yang melimpah. Haleluya. Saya percaya semuanya kita tidak ada yang tidak senang berkat. Semuanya kita mau berkat. Nah, suami istri coba kalau tidak ada kesatuan, congkrah aja tiap hari, saling gontok-gontok, ada berkat nggak? Nggak ada. Kalaupun ada berkat, seret berkati. Tapi kalau seumpamanya suami istri itu satu, rukun, iya, aduh sakno rek tak pijeti. Nah, mungkin istrinya gitu waktu suaminya datang pulang kerja, atau suaminya ketika lihat istrinya sakit, dicarikan obat lah, tapi maksudnya itu ekspresi untuk menunjukkan kasih itu. Indahnya kalau suami istri ada di dalam kasih dan di dalam kesatuan Kristus, berkat itu akan tercurah. Yuk kita akan baca sama-sama ayatnya. Mazmur 133. Tidak, tolong nggak lihat. Mazmur 133. Saya akan perpanjang ya renungan pagi hari ini. Nyanyian siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan apa? Rukun. Lanjut. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab apa? Kesanalah Tuhan apa? Memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ada berkat, ada kehidupan, itu Tuhan perintahkan ketika kita rukun. Tapi kalau satu dengan yang lain tidak rukun, gak akan ada kemenangan, gak akan ada yang namanya kesembuhan, gak akan ada yang namanya berkat. Kalau nanti saudara baca di rumah, di dalam Kejadian pasal yang ke-11 tentang Babel, mereka sama-sama satu bahasa, satu tujuan, dan mereka mendirikan menara Babel. Alkitab mencatat, Tuhan berkata seperti ini, mulai saat ini apapun yang mereka lakukan, tidak ada yang tidak berhasil. Maksudnya semua berhasil. Nah, keberhasilan itu karena apa? Karena mereka satu. Tidak ada yang tidak berhasil. Tetapi karena motivasi mereka ingin seperti Allah, itu yang Tuhan akhirnya hancurkan dan porak-porandakan. Ya, saudara pasti tahu sendiri apa yang saat ini sedang terjadi. Ya. Jadi ketika kita ada di dalam kesatuan, kita dasari kesatuan itu untuk sesuatu yang mulia, bagi kemuliaan Tuhan. Karena kita semuanya satu di dalam tubuh Kristus, hasilnya luar biasa. Amin. Siap bersatu. Amin, amin, amin. Itu suaranya itu. Siap bersatu? Amin. Siap ada di dalam kesatuan. Dan berkat kemenangan itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Yes, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada hambanya, Bapak Gembala. Ya, shalom. Shalom. Saya nggak ngomong merdeka nanti bosan ya. Iya, haleluya. Hari ini pesan kemerdekaan dari para pahlawan, bukan. Hari ini pesan dari Tuhan Yesus bahwa kita sebenarnya sudah dimerdekakan. Amin. Kita dimerdekakan dari dosa. Loh, nggak ada amin ya. Kita dimerdekakan dari segala kemiskinan. Kita dimerdekakan dari segala keegoisan. Kita
Kita diberikan dari segala ketakutan. Haleluya. Karena itulah kita menjadi manusia baru. Iya, menjadi manusia baru. Sekali lagi dari tadi yang dikatakan oleh hambanya di pasal Efesus tadi di ayat yang ke-28 kalau tidak salah, karena kita menjadi manusia baru. Iya, diulangi lagi oleh Rasul Paulus bukan hanya di 2 Korintus 5:17, tapi menjadi kita mengenakan manusia baru. Iya. Sulit memang mengaplikasikan manusia baru, ya. Kalau kita tidak dimerdekakan dari roh kita, ya. Di mana perjuangan kita bukan melawan darah dan sekali lagi perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Ini juga mencerminkan bagaimana kita mau berkostum, mau berapa dan sebagainya, ya. Iya, saya juga sama Bugem. Sebenarnya saya di rumah itu ya, kalau boleh cerita, Bugem menyiapkan apa, saya menyiapkan apa, nanti bagaimana. Sudah minggu lalu saya mau ke toko ini. Ya, tiba-tiba jeketek karena tadi malam tiba-tiba kami dapat kaos berubah semua. Jadilah kami pakai kaos ini 77 tahun Indonesia Merdeka. Padahal yang disiapkan ini baju A, baju B, baju C, ya. Tapi biarlah bukan itu tujuan kita, ya. Kita ini untuk memperingati. Tapi kalaupun bahwa kita mau egois, nggak bisa. Itu jelek, ini jelek, itu jelek, ya. Yang hilang damai sejahtera. Biarlah kita semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Iya, kita semua mau bersuka cita. Jangan sampai kita diperdaya dan ditipu oleh si iblis. Oh, gara-gara kamu, enggak ada. Kalau kita semua berpikir semua untuk kemuliaan nama Tuhan, iya, apa yang terbaik bagi Tuhan, semuanya akan baik adanya. Karena semua kita ada dasarnya, dikatakan kasih adalah di atas segala-galanya, ya, kasih di atas segala. Meskipun kita bisa bahasa roh, dikatakan kamu punya bergemerincing, tapi kalau tidak ada kasih percuma. Karena Allah adalah kasih dan kita mau mewarisi sifat Allah yang adalah kasih, ya. Bagaimana kita mengasihi saudara kita, bagaimana kita dikatakan saudara, siapa menjadi saudaranya Yesus, siapa menjadi ibunya Yesus. Itu coba direnungkan. Itu semua karena kasih dan selalu kasih. Iya. Rasul Paulus yang demikian membenci orang Kristen sampai dia membunuh orang-orang percaya, bahkan dia sendiri akhirnya yang diburu-buru. Tapi karena kasihnya berkobar-kobar, dia menjadi hamba Tuhan. Dia menjadi rasul terbesar. Itu semua karena kasih. Saya undang WL ke depan. Singer, pemain musik. Pasti lemah lembut. Kasih. Satu lagu yang cukup lama. Tadi pagi saya kirim di PAW satu lagu, mengasihi lebih dulu, melayani lebih dulu. Biarlah dengan semangat kemerdekaan ini kita boleh mengasihi Tuhan, roh kita dibebaskan. LCD bisa menemukan kasih, Bapak terkasih. Siapapun kita, apapun kita, jabatan kita, semua sama di depan Tuhan. Kalau kita tidak punya hati yang mengasihi Dia, it's nothing, tidak ada apa-apanya. Tapi biarlah hari ini kita kembali memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Biarlah hari ini kita dibebaskan. Roh kita boleh menyembah Tuhan karena kita mengasihi Tuhan.
bagaimana kita mengaplikasikan kasih Tuhan kepada saudara kita, kepada pasangan kita, kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada rekan sepelayanan kita. Biar menjadi dasar adalah kasih. Semua yang merasakan kasih Tuhan, taruh tangan kiri di dadamu, angkat dan lambaikan untuk Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tuhan, aku mengasihi sesama kami karena Engkau. Just because you, Lord. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ini kami Tuhan, biar kami dipersatukan, sehingga kami boleh mengasihi Engkau, sehingga kami boleh mengasihi sesama kami. Kami tidak mau diperdaya oleh iblis, tapi kamu dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga kami bergelora dalam melayani Engkau. Kami terus melayani Engkau sampai Engkau datang dan kami mengasihi Engkau. Amin. Ajarilah Kami terus belajar saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Jesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk Kau berkorban untuk kami, sehingga kami dimerdekakan Tuhan, sehingga kami menerima keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Tubuh bisa lenyap, tapi kasih-Mu tidak pernah lenyap. Biarlah kami belajar dari kasih agape itu Tuhan, mengasihi tanpa batas, mengasihi tanpa limit. Biar kami terus menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami menikmati kebersamaan kami sebagai satu keluarga besar, sehingga nama-Mu dipermuliakan dan iblis dipermalukan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Berkati dah pelayanannya, berkati rumah tangganya, berkati apapun yang diperbuatnya, Tuhan membuat berhasil. Dan kami semua juga menerima kasih-Mu, kami menerima berkat-berkat-Mu, dan kami dimerdekakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin.
Haleluya, firman Tuhan. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita, Indonesia. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Sama-sama bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dalam negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, saya undang sesuatu yang besar pasti terjadi dalam negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami yakin sesuatu yang besar terjadi di negeri ini, di kota kami tercinta Surabaya, dan di gereja-Mu Tuhan di GKB Sitoyoso. Something happen, sesuatu yang besar terjadi karena nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapak, kalau pagi ini kami boleh berdiri menghampiri tahta-Mu yang kudus, kami boleh memuji menyembah, kami mendengar firman-Mu.
Terima kasih, itu suatu kasih karunia buat kami Tuhan. Biarlah hati kami dipenuhi oleh kasih-Mu juga. Hati kami dipenuhi damai sejahtera-Mu. Hati kami dipenuhi sukacita yang dari surga. Kami pulang bawa berkat-berkat-Mu Tuhan, sebagai hadiah kemerdekaan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berkati jemaat-Mu. Mungkin ada mereka yang lemah, ada mereka yang berbeban berat. Tuhan, biarlah melalui kasih dan karunia-Mu mereka boleh dibebaskan, mereka boleh dilegakan, mereka boleh dihiburkan oleh Roh Kudus-Mu. Demikian juga untuk yang sakit, biar mereka boleh disembuhkan oleh darah anak domba Allah dalam nama Yesus. Sehingga pada jam-jam ibadah kami boleh dipersatukan lagi, menikmati ibadah itu. Dan juga untuk jam-jam doa yang mulai kami lakukan di Jumat malam, Tuhan, biarlah pemuda yang menjadi bagian dari gereja boleh tergerak untuk ikut mendoakan. Kami semua tim pendoa syafaat boleh dengan semangat yang daripada-Mu, dengan kasih agape itu, kami boleh berdoa untuk negara, untuk Surabaya, untuk gereja kami. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami juga akan menerima berkat jasmani, memberkati kembali Bapak, keluarga Bapak Agus yang sudah memberikan untuk kami dengan berlipat ganda Tuhan, memberkati pekerjaan usaha beliau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami pulang kami udah berkat jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kalau kami Tuhan akan ke Nganjuk Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk berikan penghiburan pada mereka untuk upacara pemakaman besok Tuhan. Sertai hamba-Mu, beri kami otoritas yang daripada-Mu. Demikian juga untuk hamba-Mu Kak Erna, Agus yang akan ke Mojokerto juga Tuhan, Kau yang memberikan pada kami semua perlindungan, kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu. Dan kami semua Tuhan diberkati dengan sukacita. Terima kasih Bapak. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi setiap jemaat ini, setiap orang yang percaya yang berkata amin. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri ini. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Selamat datang